nyari boneka katanya tengah di jalan gitu, ya. gitu dengan muka yang hancur katanya. Bahaya juga. Dan itu membahayakan. Baru beres-beres pandemi itu gue denger katanya mulai rada serem kesana. Katanya setiap lewat sana tuh entah kenapa kendaraannya dia melambat. Tempat di mana itu dibikin forest walk itu dulunya adalah tempat buang mayat. When the rainbow starts with Nggak me. usah. Cukup Yud anjir. Sway with me. Baru mulai Orang ya. teh capek anjir. Kita tuh mau bercerita lagi gitu kan. Horkom kan. Horkom. Ada horkom memang. Harus ada lucu-lucunya dong. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para barudak horor anjay, barudak horor. Stream Baru ini lagi belum nih. untuk episode kali ini belum disponsori oleh Rikolai. Nggak ada ya. Kita Tolong masih menunggu klarifikasi. email balasan. Nah, kita masih menunggu email balasan Rikolai. Jadi Ya. mohon dibalas sih. Seperti biasa kembali lagi di Anak Horor bersama gue Rito Wangsa, ada Yuda Putra dan juga Mas Lendi Putra. Ini Yuda Putra dan Lendi Putra ya. Kayak Yuda putrinya mana? betul. Duyung gak nih putrinya? Duyung, Putri Duyung. Ya, kembali lagi di Anak Horor dan seperti biasa perkenalan dulu. Anak Horor ini adalah sebuah channel yang membahas tentang hal-hal mistis. Waduh, yakin. Supranatural. Yakin. Yakin. Cuman emang kita bumbui dengan sedikit komedi. Banyak sih Banyak sebenarnya. sih sebenarnya emang. Lumayan, Untungnya banyak. sih belum ada yang protes ya. Belum. Kayak serem-serem kok tapi komedi gitu. Iya, tapi kan hiburan ya teman-teman Yang ya. penting kan itu tujuannya itu kan. Menghibur. Menghibur. Soalnya takutnya kalau misalkan terlalu serius nanti channel kita di branding sebagai perusahaan akidah. Ya. Anjay. Udah banyak soalnya Pak. Emang Banyak iya? ya? Nah, katanya kalau nonton horor jangan nonton horor dan jangan nonton yang punya pengalaman horor katanya itu akan merusak Dikarenakan iman katanya. merusak iman. Aduh. Iya. Jadi makanya Ada kita kaitannya tuh ya? Jadi makanya kita tidak merusak iman gitu ya. Iya. Ya, tapi mungkin ada benernya mungkin. Kita nggak tahu. Nah. Yang penting kan Kalau password kalau sholat malam takut nggak? ada dikit. Kan? Dikit aja. Yang penting password kita bukan admin Bukan admin 123. 123. Bukan. Ya, itu sih goblok gitu ya. Enggak, katanya sampai sekarang belum diganti ya. Jadi silakan kalau mau coba. Ya, dan tentunya kita selalu akan mencoba mencari sisi-sisi logis dari kisah-kisah horor, mulai dari cerita dari teman-teman yang udah disubmit ke kita juga, lalu urban legend juga, terus juga film kemarin kita. Ya. Dan salah satu yang viewsnya paling besar malah film ya. Malah film. Gitu. Yang tidak disangka ya. Kayaknya memang Pas aja momentumnya ya. ya fiksional juga sih lebih asik Iya, kalau iya, bahasanya. iya. Dan tentunya terima kasih buat yang udah submit ke kita. Jangan lupa follow juga, subscribe juga. Nah, nanti akan ada episode 2 ya untuk ceritanya, jadi bisa ditunggu aja. Submit aja, Ya, submit aja. itu terus. episode-nya bakal banyak sih harusnya. Iya. Sesuai Pokoknya dengan submit dari ini kalian. sekarang lagi dikurasi sama tim kita lah gitu kan. Yang mana? Yang mana timnya? Yang mana timnya? Ada nggak kelihatan nanti. ada Lindi, ada Yudi, ada Diti gitu ya. Ntar ya. Iya. Alternate universe. Alternate universe memang. Benar. Jadi sekarang kita akan membahas lagi, Yud. Tuh ngomong-ngomong urban legend ya, kan Ya. katanya lu mau membawakan satu urban legend dari Bandung lagi nih katanya. Kemarin tuh ada yang komplain Bandung mulu katanya. Ah, jadi sekarang Bandung lagi. Ya Bandung. Ya atau kan misalnya ada teman-teman yang punya gitu kan di kotanya gitu urban legend apa yang seru mau diangkat sama kita boleh kirim Ya, aja. jadi nggak harus ini ya, nggak harus pengalaman pribadi juga sih. Iya, Kayak nggak harus. pernah dengar sesuatu. Mungkin gitu bisa kita aja. juga nggak tahu semua urban legend di setiap kota di Indonesia juga. Iya, ini kan yang ini dulu yang deket sama kita dulu deket- nih yang deket gitu dulu, kan, gitu, yang kita deket tahu dulu. lah. Kecuali kalau kita mau diterbangin ke mana Waduh, misalkan, boleh, gitu boleh. kan. Boleh. Siapa tahu abis ini kita bisa membahas Jack the Ripper gitu kan. Wih, Wih, langsung jauh tuh ya. langsung jauh Terbang. dong ya. Jack the Ripper mah itu mah tragedi anjir Hah? bukan. Tapi kan pembunuh pembunuh Serial killer. serial killer kan. Nah, Iya. Oke. Jadi ini gue akan membawa satu urban legend di Bandung yang udah cukup ya jadul juga sih. Dari tahun kejadiannya sendiri di tahun 1981 katanya, sekitar 80-an awal lah. Valid tuh ya. Oh, berarti sudah menulis note ya, gue baru baca. Hah? Oh, udah. Sudah boleh sambil dibaca juga. Jadi ini adalah sambil deh. banyak yang ngasih judul, cuman gue nggak tahu ya mungkin banyak yang mengenal ini. Daerah ini adalah daerah yang sangat asri sebetulnya kalau kita ngomongin kota Bandung gitu. Rindang Asri ya, yaitu adalah kawasan Babakan Siliwangi. atau Baksil. Baksil ya kita Yang bisa. mana Baksil itu sebenarnya artinya kuman ya, iya nggak sih? Emang iya. Iya, anjir.
Bahasa orang zaman dulu kamu cuci tangan cuci kaki ntar ada baksilnya gitu. Bahasa orang zaman dulu. Sedulu apa anjing gue Nah itu serapan Sedul apa mak gua soalnya. dari iya bahasa. sih. Iya. Gue baru Oke. tahu soalnya. Jadi kita akan coba sedikit ngasih kalian gambaran dulu bahwa Babakan Siliwangi ini cukup dekat dengan kota, hampir di tengah kota lokasinya. Ya, jadi sayap Dago lah bisa dibilang. Dan kayaknya mungkin orang-orang Jakarta yang sering main ke Dago harusnya tahu lah ya. Tahu lokasinya banget mana harusnya ya. mana itu jalan Babakan Siliwangi. Atau mungkin para mahasiswa ITB di sini mungkin nih udah ada aware banget. Iya, mahasiswa ITB atau yang pernah kuliah di dekat-dekat situ. Dekat-dekat Ya. situ. Unpar Mahasiswa Unpar. gitu ya. Unpar mah udah pasti ya. Unpar udah pasti harus. Harusnya lewat soalnya. Harusnya lewat. Kalau nggak mungkin zaman-zaman sebelum ada pandemi suka pada nugas di McD Dago ya. Iya itu udah deket banget deket ke Baksil. banget, itu Iya. udah, gitu. Iya. Tengah-tengahnya tuh. Kalau nih, kalau nggak lewat Baksil Yud, Reka Unpar lewat mana berarti? Muntah handap gitu dari daerah kita. Muter. Lewat Munculut. Lewat Puncelut bisa, Atau mun henteu mana lewat bawah. bawah mana? Setiabudi. Setiabudi Angger Mana naik dulu ke Setiabudi. Hah? Oh iya Eh, bisa. Oh iya suka jadi. Suka jadi. Turun Bisa. lagi. Turun di di yang Borma itu tuh. Iya, iya. Borma Setiabudi itu mana muter Turun balik. lagi. Wah, Iya. ngindarin itu aja jauh banget tuh ya. Iya, kan Pilihannya itu. nggak ada Jadi yang deket. intinya iya. bisa dibilang kalau kalian dari daerah bawah gitu dari daerah timur ke sini mah harus lewat. Harus lewat. Ke Baksil gitu ya. Ya udah nggak ada jalan lain juga nggak sih? Kalau Betul. nggak ya mana bom bensin gitu. Iya benar. Dan yang cukup terkenal di Babakan Siliwangi ini adalah sebuah tempat yang disebut dengan Forest Walk. Oh iya, Forest Walk. Itu juga tergolong baru nggak sih? Baru Forest sih Walk itu baru. Itu diresmikan pada tahun 2018 oleh Bapak Ridwan Kamil Oke. pada masa itu. Sebelum bikin masjid ya. Dan yang lainnya banyak kan arsitektur kan Bapak itu Arsitek. arsitek. Oh, arsitek. Iya, Iya. Ridwan Kamil adalah seorang arsitek. Gede Bage macet Pak soalnya Pak. Hah? Gede Bage macet Pak soalnya. Iya karena dia udah nggak ngejabat ya. yang kemarin korup lagi. Nanti November kita milih lagi November kita milih lagi. Nah, di mana awalnya kawasan hutan tersebut rencananya itu bakal dibikin ini, lu masih ingat gak kepemimpinannya Bapak Dada Rosada? Bapak Dada Rosada sempat Sebelum Ridwan Kamil tuh ya. Iya. Iya, itu kan sempat Wali kota. kasus juga wali Iya. kota Pak Dada itu sampai akhirnya masuk penginapan. Oh iya, bareng teman-temannya ya. Barang teman-teman juga. Bahaya banget nih. Intinya adalah di eranya Bapak Dada Rosada ini memang disinyalir di Bandung itu terjadi pembangunan yang sangat luar biasa. Ya kan kalau nggak Berlebihan. salah visi misinya dia kan ingin menjadikan Bandung sebagai kota mall nggak sih? Iya, kota mall, betul. Kota Masih mall ingat kan? ya? Masih ingat. Dan itu konyol banget. Konyol sih. banget memang. Konyol Iya, banget. Dan di eranya Ridwan Kamil barulah Pak Ridwan Kamil itu bikin banyak keputusan taman-tamanan gitu. Dimana ini ada area sekitar 7 hektar di Babakan Siliwangi teman-teman nih. Mau dibikin apartemen katanya tadinya. Area apartemen. Tadinya kebayang resapan makin tidak ada kan, ngeri banget ya. Akhirnya Pak Ridwan Kamil ini Daerah situ dibikin apartemen aja nggak kebayang sih kalau jadi sih. makanya sekitar 2010 sampai 2013 Bapak Ridwan Kamil sebelum menjadi wali kota itu sempat ini juga dia protes, ikutan demo juga. Ya janganlah ya Jangan. intinya mah. Akhirnya berhasil diskusi dan diserah terimakan lah akhirnya menjadi si Forest Walk yang sekarang harusnya kita bisa visit sih Yud. Kali-kali lah kita jalan-jalan ke situ Iya, boleh juga bebas sih emang dan emang visitnya juga bebas ya. Kayak kemarin aja belum Bebas jadi-jadi. dan baru aja di reaktivasi. 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 Emang sebelumnya kenapa? Semenjak ditinggal bapak pembuatnya kan agak terbengkalai. Oh gitu. Gara-gara bapak sebelumnya kebanyakan cari uang sendiri, lupa ngurus taman. Ya. Iya, Jadinya beda visi lah itu kan. Direaktivasi baru banget kemarin di tanggal 15 Juni kemarin 2024. Oh gitu. Yes, baru Reaktivasinya tuh apa yang ditambah di situ? ya mungkin pemugaran lagi, lalu diaktifkan lagi, jadi ada HTM-nya juga kalau nggak salah gitu. Ada HTM sekarang. Kalau nggak salah ya, gue takut Karena salah mungkin juga. ya kan dirapihin lebih Ya, terawat make sense gitu sih. sekarang. Karena at least di zaman baru beres-beres pandemi tuh gue denger-dengar katanya mulai rada serem ke sana. Dan orang tuh bukan bicara soal jalan baksilnya yang jalan gede ya, enggak, tapi forest walk-nya itu katanya malah jadi menakutkan. Malah jadi Nanti kita akan wisata bahas horor beberapa hal. katanya. Dan tentunya ini jadi sesuatu yang menarik di Bandung. Panjang dari Forest Walk ini tuh kalau si path-nya itu 2,5 kilometer. Jadi kalau mau olahraga cocok sih Ya lu sebetulnya. jalan di situ lu bisa dadah-dadah sama yang lagi berenang di itu tuh. Sabuga. Iya, benar. Nah, iya udah. Gue berenang Itu suka di dia. situ lagi. Hah? Gue berenang suka di situ lagi kadang-kadang. Masih tuh ente kan? Udah lama Udah enggak sih. lama enggak pasti. Oke, Jadi kita balik Hayam lagi nih. ke Baksilnya itu sendiri. Baksil. Kita mundur ke tahun 80-an itu tadi Mas Lendi. Mas Waduh. Yuda.
Itu pernah terjadi sebuah kejadian. Jadi ini gue akan menceritakan ada 2 versi kejadian sebetulnya. Oke. Kejadian yang pertama ini adalah di mana pada kali itu terjadi sebuah kecelakaan maut lah atau kecelakaan hebat yang dialami oleh satu keluarga kecil. Kronologisnya itu dari beberapa sumber gue coba kumpulin, itu katanya ada keluarga yang hendak parkir makan. Jadi dulu itu sempat ada yang namanya rumah makan Babakan Siliwangi di situ. Di mananya? Di mananya? Gue juga nggak tahu. Ya. Berarti pas di turunan itu. Asumsikan yang, lah. Yang gitu. gue inget tuh ada sambal cibiuk di atas. Cuman kalau di bawahnya gue nggak tahu deh. Iya, kalau di atas tuh gue Makan kan masih kita dulu pernah dong. Masih make sense. Masih make sense. Maksudnya kalau dia parkir berarti di tengah-tengah situ kan. Ini berarti sebelum jalan yang turun ke teras Cikapundung itu kan? Iya betul. Itu langsung belok kiri Betul, buat masuk betul, ke betul. tempat olahraga Ya, Samudra itu karena kan? itu emang melengkung gitu kan. Iya, melengkung. Nah, ceritanya mobil keluarga kecil ini tuh pengen parkir. Nggak sengaja ada mobil yang kenceng banget nabrak. Dar. Gitu. Tidak bisa dihindarkan, akhirnya kecelakaan maut terjadi dan si anak kecil di situ bernama Uci. Anak kecil namanya Uci. Dia lagi pegang boneka katanya. Dan bonekanya tuh terpental. Ucinya juga terpental ke dekat pohon yang sampai sekarang dianggap pohon. Berarti ini angker. kejadiannya masih pada di dalam mobil atau udah di luar si satu Masih keluarga? di dalam mobil, Masih di jadi dalam mobil. terpental. Baru mau parkir Oke. ditabrak orang. Ditabrak nih, orang. kan? Ini kisah satu seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutin dulu aja ceritanya baru nanti kita bedah ya. Oke. Lalu terpentallah dia ke sana, warga tuh berusaha nolong dan Uci itu terakhir ngomong boneka Uci mana katanya gitu. Sayangnya sampai Uci akhirnya meninggal dunia, bonekanya tuh nggak ketemu. Nggak pernah Oke. ketemu gitu, dan satu keluarga itu meninggal semua. Itu cerita yang pertama. Oke. Cerita yang kedua katanya bahwa si Uci dan ibunya saja yang lagi jalan di situ, entah mau megat angkot atau gimana, pokoknya lagi jalan di jalan situ dan Cuman sama ketabrak. ketabrak juga tapi sama angkot katanya, dan ini kejadiannya tabrak lari katanya. Dan hampir sama endingnya adalah Uci nanyain boneka Uci mana katanya. Oke. Dan kita sebetulnya nggak ada yang pernah tahu boneka Uci itu sebetulnya boneka apa, cuman banyak yang berasumsi bonekanya di boneka panda katanya. Oke. Gua nggak ngerti kenapa juga gitu, cuman yang akhirnya terngiang-ngiang adalah Boneka Uci mana? pertanyaan itu. Boneka ya. Tapi akhirnya sempat ada yang coba nyari tahu nggak sih cerita sebenarnya yang mana gitu? Sampai sekarang gua pun sampai ngulik-ngulik di Twitter di mana segala macem internet, ya mungkin satu-satunya yang belum gua lakuin adalah datang ke sana dan tanya Warlock ya. Tanya sama Warlock gitu ya. Cuman dari semua kejadian intinya memang ada kecelakaan di sana. Sebenarnya Dan kalau emang bonekanya nggak pernah diketemukan. Tahun 80 sih masih bisa di track ya. Masih bisa di track harusnya. Nggak terlalu jauh lah gitu sebenarnya. Ya. Ya, palingan ntar tiba-tiba lu ngapain lu nanya-nanya gitu kan? Kayak Little Hopes ya, jadi ngeri ya takutnya. Curek naon saya nanya nu gitu. Itu sudah kami lupakan. Waduh, ngeri juga. Tapi yang pasti Terus pas balik-balik ada boneka Uci di kamar lu ntar. Yud bisa cukup dulu ya. Ini cerita masih jalan gitu. Lu kasih lagi horor yang gue nggak bisa tidur aja. Nah tapi warga ini akhirnya nyari bonekanya si Uci itu dikarenakan nggak lama dari kejadian tersebut itu katanya banyak orang yang lewat tuh diganggu. Dengan apa nih? Banyak kemunculan boneka Ucinya itu sendiri tiba-tiba tergantung di atas pohon. Boneka, bonekanya. Si panda Si digantung boneka berarti pandanya itu, makanya ada asumsi bonekanya boneka panda gitu. Ya gue bingung ya dianggap boneka panda karena mungkin ya itu nanti kita bahas deh. Nah yang kedua adalah ngelihat juga Ucinya Lagi ngapain? lagi nyari boneka katanya. Tengah jalan berarti ya? gitu dengan muka yang hancur katanya. Bahaya juga. Dan ya. itu membahayakan, betul. Itu membahayakan juga. Terus ada lagi, ini yang gue dengar dari teman gue sendiri, katanya setiap lewat sana tuh entah kenapa kendaraannya dia melambat katanya. Melambat atau jadi lebih lama? Jadi lebih lama kali ya. Kalau Nggak tahu Waktu tuh kayak pace-nya. Iya. Nah, saya kalau melambat sih secara gue misalnya bawa kendaraan ke sana ya pasti gue lambatin Lambatin karena sih, kan karena emang belok. belok dan turunan, gitu. Iya. belok ada turunan, bahkan kalau lu naik dari Bonbin ya, Iya, dari kalau Bonbin. dari Bonbin tuh naik itu jalan juga rada nanjak. Jalan nanjak dulu. Iya kan. Bonbin dari ITB itu di bawah tuh nanjak tuh. Agak jalannya nanjak tuh. dulu, betul. Dan apa namanya? Ada yang ngakunya jadi lambat, dan karena jadi lambat itulah jadi ngelihat sosok si Uci. Dan ada juga yang ngaku katanya dari balik pohon ngelihat sosok pocong juga katanya. Wah, kaget dong. Ya, Jadi udah pocong segala. iya, ada yang bilang kayak gitu. Namanya Willy the Dam gitu, teman saya. Kita
Dia nggak harus lewat situ sebenarnya. Enggak, Kan? gua kira tuh Willy the Dam tuh nama pocongnya. Keren banget nih namanya Willy the Dam. Willy Dem apa gitu nama Twitternya Nora lah pokoknya. Nah itu ternyata pas saya lagi browsing yang ngasih insight juga teman saya sendiri tuh gitu. Wah dia komen juga ya dulu. Tapi kan Dulu tuh ada. bukannya lu ngalamin sendiri ya katanya. Nah nanti kita masuk ke cerita itu. Iya. Nanti kita masuk ke cerita. Gue inget cerita lu soalnya yang Betul. kejar-kejar itu kalau nggak salah kan. Betul. Dan munculnya penampakan-penampakan ini tuh akhirnya mengganggu warga. Walaupun sebagian besar warga itu teman-teman nih itu menganggap bahwa kehadiran hantu ini tuh sebetulnya baik katanya. Baik. How? Biar gak ngebut. Oke. Jadi hati-hati. Gitu. Iya, Hantu tapi, tidur ya. Iya nggak si kalau polisi. kalau mau ingetin gitu dari jauh pegang papan aja gitu. Hantunya. Hantunya pelan-pelan gitu. Ngomong pelan-pelan tapi kan mukanya berdarah semua. Kaget orang yang ada kan. Hah? Lebih kecil ya. Pelan-pelan kalau nggak mau kayak saya Ya, gitu. Memang. Ya tapi kan dia jadi tabrak. Yang paling horor itu ada yang cerita katanya pas ngelihat anak kecil berhenti, terus dideketin, terus deh awas jangan di sini, pas ngebalik mukanya udah hancur sambil ngomong boneka Uci mana katanya. Oh, itu ngeri banget sih. Jika Karata Dewa ya. Iya mirip kayak Yang gitu. ini mas. Iya gitu. Emang menyeramkan sih dan ya katanya begitulah biar nggak ngebut-ngebutan. Dan ada beberapa fun fact yang nanti akan gue coba ceritakan juga Yud. Ah. Nah, salah satunya yang gue alamin juga lah di situ. Gue pernah cerita lah, ini udah pernah Iya kalau iya nggak salah. makanya gue langsung ingat kapan lu ceritanya ya? Gue lupa. Bukan, Pokoknya bukan buat konten kan? kalau bukan nggak buat salah? konten. Bukan ya? Gue waktu itu cerita bahwa gue dikejar-kejar sesuatu lah saat itu ya. Sesuatu atau Suatu tuh apa? T-Rex, Iya, ilegal dong. Godzilla, Ya kalau T-Rex itu masuk sih. Sebetulnya Kan hutan. kejar di sesuatu. zaman gue tuh gue nggak tahu itu begal atau bukan. Oke. Bisa jadi geng motor lah ya. Ya, gitu. begal jeung motor bedana naon? Niatnya geng motor kan mukulin aja gitu. Kalau begal kan maling. Iya, mau Oh, ngambil barang. motor lah gitu kan. Oke. Gitu. Itu mas SMA soalnya. Nah gue tuh pas lewat Babakan Siliwangi itu ya kayak nggak habis-habis jalan nih. Oke. Itu yang gue alamin itu nggak habis-habis. Tapi gue ngalamin banget satu masa. Mas Lani juga mungkin masih ingat di situ tuh salah satu pohonnya digantungin banyak banget boneka. Ingat dong. Ingat, itu biar nggak nyari maksudnya gitu. Nah katanya biar orang tuh udah nggak kaget lagi. Biar Ya emang fokus. di situ memang ada boneka aja gitu. Karena kalau misalkan orang-orang fokus nyari yang ada malah jadi picalakeun. Picalakeun, Oke, oke. kan? Jadi Orang emang- lewat sana tuh fokus liatin Mana pohon. sih ada nggak sih boneka? Ada. Bukannya lihat jalan. Bener. Gua kira biar si Ucinya nggak ini tadi. Gue juga mikirnya gitu, cuman setelah gue cari-cari di Twitter, katanya segenap warga akhirnya memutuskan untuk ngegantung beberapa boneka di sana. Dan si bonekanya tuh mulai dari boneka yang gak nyambung bisa ada Teletubbies. Oh iya, gue pernah inget. Pernah inget kan pasti Iya. pas lewat situ ada boneka Teletubbies. Tapi gue nggak pernah ngeliat dengan mata kepala sendiri ya. Oh tapi tahu ceritanya. Kalau itu pernah ada boneka gantung-gantung di situ. Iya itu memang jadi gue bingung karena ada beberapa kejadian. Jadi kita akan coba track back kejadiannya dulu ya. Di tahun 90-an sempat terjadi perdebatan antara warga dan pemerintah kota. Di 90-an nih ya, tentang si Baksil ini gitu. Karena pengen dikomersialisasi tapi warga sebetulnya nggak mau. Karena ini paru-paru kota dan cukup jarang lah di tengah kota itu ada hutan gitu kan. Makanya rame. Tahun 2003 itu terjadi kebakaran yang masih misteri. Kebakaran yang terjadi di salah satu restoran Babakan Siliwangi itu, yang kemungkinan besar itu adalah restoran yang dituju oleh keluarganya Uci gitu. Oh, masih ada tuh restorannya. Sampai 2003, tapi akhirnya 2003 kebakaran. Akhirnya Udah tutup sampai sekarang. tutup nggak sampai ada sekarang buka nggak lagi ada. gitu Gitu. Nah Iya, ini ada nih fakta kebakaran. warga sempat menggantung beragam jenis boneka di pohon tempat kejadian kecelakaan dengan tujuan agar arwah gentayangan Uci nggak ganggu orang yang lewat lagi. Oke. Itu salah satu pernyataannya. Ada juga yang menyatakan itu digantung biar orang tuh Gak kaget nggak lagi. kaget gitu. Karena emang banyak boneka aja di sana gitu. Iya. Karena kalau nggak ada bonekanya orang lewat tiba-tiba ada satu boneka kan Ya, ruas. kaget gitu. Kaget pasti. Tapi saat orang udah tahu emang di situ banyak boneka ya udah. Udah, gitu. gitu. Emang wisata creepy aja gak sih? Iya, jadinya kayak gitu. Cuman pas zamannya Bapak Ridwan Kamil di 2018 Turunin. dibikin Forest Walk semua di take out. Take down. Iya, di take down semua. Karena kalau orang bonekanya. jalan di Forest Park itu yang ada ngeliat itu malah ngeri. Sebetulnya ngeri karena bonekanya juga kan digantung begitu saja. Ada yang luntur, ada yang rusak, ada yang apa. Ya, Bonekanya malah- tuh gak dirawat lah gitu. Jadi emang digantung dan Ya, udah biarin tok di aja. situ, biarin. Ah. Jadi kan lama-lama kusam, ngeri, ada yang sobek juga. Karena mungkin kan ya. misalnya udah kusam nggak
sama warga, ya kita cuci dulu deh, Turunin dulu. bersihin baru digantung kan enggak. Tidak Cek warga nanti niat amat nih. Kenaon sih keluarga kan gitu. Ya akhirnya gitu yang terjadi teman-teman. Jadi memang gue pada saat pertama kali lewat sana tanpa tahu konteksnya apa, gue juga bingung ini kenapa di pohon teh banyak boneka gitu. Tapi memang setelah digantung meminimalisir tuh. Meminimalisir. Nggak banyak lagi kejadian kecelakaan lah katanya. Karena gitu. udah ketemu sama bonekanya, udah nggak dicariin. Ya enggak, berarti faktanya adalah orang-orangnya begitu kesana tuh cuman penasaran sama bonekanya doang dan akhirnya mereka coba buat nyari kan. Soalnya kan tadi ada kasusnya antara ngelihat boneka sama ngelihat si penampakan anak kecilnya gitu kan. Oke, nanti kita bahasnya di kita pas melogikakan aja kali ya. Biar lebih enak di part kita mulai coba cari sisi lainnya Mas Randy. Oke, jadi dari ceritanya segitu dulu. Gitu. Yang gua himpun ya segitulah cerita yang bisa didapat dari kejadian boneka Uci di Babakan Siliwangi, Bandung. Dan cukup banyak juga yang bikin filmnya. Kalau nggak salah Jurnalisa juga sempat ngebahas kesana juga. Terus ada filmnya juga di tahun 2014-an mungkin. Yang ini bukan sih yang Luna Maya bukan sih yang mainnya? The Doll. Itu beda. The Doll itu terinspirasi, tapi akhirnya ditweak cukup jauh. Oh ya, fiksional lah. Fiksional Oke, jadinya. bukan- Nah ada yang lebih akurat lagi yang main Nana Mirdad waktu itu. 2014 itu benar-benar mirip. Si Bertrand Antolin kalau nggak salah. Bukan Betran Betran. Nggak tahu gua. Waduh. Bukan gitu. Mamah Betran mana? Oplas. Yuk jangan ngaco gitu, udah kita obrolin yang jelas-jelas Kan aja. harus lucu dong. Iya. Nah tapi yang pasti gitu. Jadi pernah diangkat jadi film tapi belum ada yang begitu sukses juga kalau dari film. Cuman dari ceritanya sih, kalau kalian beneran udah pernah lewat ke sana pasti, ya entah kenapa karena hutan juga ya, ada rasa horornya. Bahkan ada yang ngerumorin di tempat dimana itu dibikin forest walk itu dulunya adalah tempat buang mayat kali. Buang mayat apaan nih? Tempat buang mayat di Bandung mah udah nggak aneh. Zaman perang maksudnya. Nggak ngerti gue. Zaman, Pokoknya kayaknya zaman ini deh, zaman Petrus deh kayaknya deh. bisa jadi. Oh, kalau zaman Petrus sebenarnya hampir di setiap kota ada Hampir nggak setiap sih? kota Di Pulau ada. Jawa ya khususnya ya. Ada. Pasti I mean, ada. di depan komplek gue tuh Margahayu Raya tuh. Itu kan lu juga tempat buang mayat. Katanya. Iya. Ya, Dan tempat komplek gue sekarang belakangnya itu juga sama. Gitu. Jadi Konon katanya begitu. korban Petrus tuh dibuang situ semua kan. Anjir. Meskipun kalau kita tarik lagi jauh ke belakang gitu kan. Ya sebenarnya di tempat kita sekarang syuting juga kita nggak tahu kan sebenarnya. Siapa tahu ada dinosaurus gitu kan di bawah filmnya. Tapi gini loh, maksud gue kalau yang Mas Randy bilang tadi, iya benar, siapa yang tahu gitu ya. Tapi kalau mati atau meninggalnya wajar ya oke lah. Tapi kalau meninggalnya gak wajar itu kan biasa jadi tragedi dan jadi menghantui teror gitu. Jadi itu ya jatuhnya adalah tempat pembuangan mayat gitu loh, tempat orang buat ngilangin barang bukti Iya, kejahatan kesannya kan lah. kejahatan Iya. gitu. Kesannya kaitannya dengan itu. Misalnya kalau daerah ini, ya pokoknya kalau nggak ada tragedinya dan emang ada orang meninggal di sana dengan wajar aja, mungkin nggak serem-serem amat gitu. Apalagi kita nggak tahu misalnya. Apalagi kita nggak tahu gitu. Yang jadi masalah tuh saat kita tahu dan itu jadi rumor. Tapi mari kita masuk ke beberapa, ada yang pernah dengar dulu nggak sebelum kita masuk ke bagaimana kita melihat dari sisi logisnya kejadian di Babakan Siliwangi ini. Ada yang pernah dengar cerita lain mungkin? Atau mau nambahin? Ya udah itu aja sih tadi 2 itu aja emang. Itu ya, yang Yang gua paling tahu sering justru denger ya. yang sama ibunya udah. Yang sama ibunya ya. Sama ibunya yang gue tahu. Itu yang paling santer sih memang. Jadi ada 2 kejadian itu. Nah, oke kita masuk ke bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Kalau mengingat Babakan Siliwangi ini dari narasi awal juga kita udah bilang bahwa ini adalah tanah yang nggak sengketa ya Yudi. Cuman jadi masalah sengketa lah ya. Sengketa dong. Sengketa lah ya. Jadi masalah antara warga dan pemerintah dan pemerintah tuh udah sempet ngasih ini ke pihak swasta bahkan. Jadi yang dilakukan Ridwan Kamil di 2018 itu katanya menurut beberapa artikel itu mengembalikan kembali ke warga. ke warga ke pemerintah. Oke. Jadi memang untuk dijadikan lahan hijau aja gitu di tengah kota. Gitu. Nah, katanya begitu. Jadi dengan banyaknya kejadian yang terjadi menurut gua, rumor-rumor yang dibikin ini bisa jadi adalah kayak saling pukul antara dua belah pihak. Pihak antara developer, apalagi mungkin kalau rumornya berasal dari developer swasta itu lebih masuk akal kalau kata gue sih. Iya, akhirnya dibikin rumor-rumor kan. Mungkin biar warganya juga pada takut gitu kan. Jadinya akhirnya mau dibikin apapun gitu kan. warga malas main ke situ Yud gitu. Iya. Iya, bisa jadi kan gitu sebetulnya. Buatan lah.
Bisa jadi rumor buatan. artificial. Atau ya itu mungkin rumor buatannya itu dibikin ketika sekarang kan belum jadi apa-apa nih gitu kan. Kalau ternyata bener waktu itu mau dibikin jadi apartemen, kalau udah jadi apartemen mah orang lebih nyaman buat datang ke sana kan. Betul. Bayangin aja itu yang tadinya rindang dan mungkin orang akan mengatakan serem nih kalau malam. Malam, gitu kan. yes, Tiba-tiba lu ganti especially sama malam. apartemen, Iya. terang, cahaya di mana-mana gitu kan. Yang gini-gini juga banyak gitu kan. Yang mana tuh? Makin Apa nih? Apa ya nih? lu tau lah. Apa gitu? Lu tau lah kalau di apartemen biasanya ada apa gitu. Ada. Nah, gitu kan. Iya. Di Makin Bandung tuh di betah. daerah Ciamplas banyak gitu. Nah itu J-word ya. Kita tuh cuma tahu doang tapi nggak pernah kesana ya teman-teman. Kalau dia sih mungkin pernah. Ya nganterin ini Nganterin paket-paket. Paket. Iya. Nah. Terus disuruh masuk ke dalam ya. Cukup ya. Cuman menurut gue asumsi gue begitu dan kayak adanya bahkan tragedi kejadian Uci ini bisa jadi nggak tahu nih validasinya bener apa enggak gitu. Jangan-jangan ya memang banyak kecelakaan aja di sana gitu. Terus dikait-kaitin gitu. Antara dikait-kaitin akhirnya warga bersepakat biar aman bikin rumor deh. Iya. Biar orang tuh kalau Biar lewat orang sini nggak hati-hati. ngebut gitu. Paham nggak maksudnya? pelan-pelan, ya. Si flow-nya gitu. Jangan-jangan emang saking itu tempat enak buat ngebut sih memang. Iya, enak banget. gitu kan. Enak banget. Enak banget buat Dan ngebut. rata-rata apa kecelakaan di sana tuh tunggal ya, bukan Tunggal. Karena Tabrakan atau apa kalau gitu. lu ngebut dan itu kan belokannya tuh lumayan pada tajam. ya. Lumayan. Kalau lu ngebut emang kalau misalkan lu datang dari arah Bonbin atau dari Pasopati bawah Iya. situ ya, Batos, ya. datang dari Batos itu tuh lurus tuh enak tuh. Ya lurus dulu. Udah deket ITB atas ya mulai tuh. Agak belok. Nanti pas mau turun itu tuh menuju ke Unpar sana kan turun dulu tuh. Teras Cikapundung lah. Ya gitu teras Cikapundung kan turun tuh. Di situ yang bahaya. Salah satu yang paling bahaya. Dan disitulah letak si pohon Keramat boneka ya. Uci itu di Yang situ. mana sih? Lebih tepatnya? sebelum teras- ini sebelum sebelum teras Cikapundung. jembatan. Belah kiri, belah kanan. Kiri. Kalau dari sini ya? kiri. Oke. Kalau kita menuju ke sana turun sebelah kiri. Oh. Pohonnya itu. Gitu. Oke. Pohonnya sebelah kiri. Kalau dari sini turun, pohonnya sebelah kiri, depan teras Cikapundung tuh. Gitu. Jadi emang udah dekat Tapi- ke sana. Tapi gue ini sih sempet. Oh iya, gue jadi inget ceritanya. Gue pernah. Nah, ini dia nih. Gak ini mah singkat doang ya. Gue pernah ngebonceng si Baokta lewat situ, si Queen. Mungkin ya. Begitu lewat teras Cikapundung, gue bakal lihat dia. Ya memang di situ vibe Langsung, enggak banget. langsung bro. panik, Ya. langsung begini gitu. Emang kenapa? Ada apa di situ? Banyak banget katanya gitu. Ya. Banyak banget di situ katanya. Jadi gue Daun kan? Gue nggak berani lihat gitu katanya. Ya, anjir. Debu. Ya, kalau pakai naik motor kok gitu kan. Kalau naik motor pakai masker ya. Ini bukan Dustin kan? Gitu. Aduh, ya. Jadi si Queen juga pernah lah ya ngalamin. Nah, iya, Karena menurut kejadian gua- gak enak lah di situ ya. Malam lewat situ tuh emang entah kenapa serem. Cuman menurut gue bukan. Karena dulu ini minim penerangan sebenarnya. Plus Terus juga minim sepi penerangan. kan. Sekarang kan si temboknya di graffiti ya kan. Tetep ya, tapi sekarang juga gelap kalau malam. Gelap sih. Iya nggak sih? Ya harus Tapi at diakui least gelap. nggak sesepi dulu lah. Kalau dulu yang dulu kita maksud adalah sekitar tahun 2005 sampai 2007. 2000-an awal lah. Oh iya, sepi banget. Itu daerah situ tuh emang aduh rasanya Sekarang- nggak enak banget. Sekarang di situ tuh udah ada Alfa yang gede itu, lu tau gak sih? Alfa Express, ya, tapi yang gede, yang lu bisa makan di situ. Di sebelah mana ya itu? Sebelah kanan kalau lu dari bawah. Sebelah kanan Sebelah deket kanan. Coffee Toffee itu ya. Jauh sebelum Coffee Toffee. Oh ya ada Nah, sekarang. ada Alfa yang gede, gue lupa tuh apa sih namanya, Alfa Mart tapi yang gede yang lu bisa Iya. makan situ. Iya. Ada Mana deh, gue udah lama gak lewat. ada kayak Beer Mart juga, Oh, terus iya? ada CK juga di situ, emang udah rame sih sekarang. Oh, udah rame ya. Sekarang jauh lebih rame. Makanya itulah direaktivasi. Dan kalau kalian misalnya denger ini dan kalian orang Bandung atau misalnya mau main ke Bandung, bisa lah visit Forest Walk-nya sambil coba cari gitu ya pohon mana sih sebetulnya yang kita omongin gitu. Dan Iya. pohonnya cukup mentereng kok. Si ciri khas itu pohonnya warnanya nggak segelap pohon lainnya, agak cerah warna pohonnya. Warna kayunya tuh agak abu-abu keputihan gitu. Terus banyak banget akarnya. Itu kelihatan banget kok pohonnya bakal lu ngeh lah kalau ke situ. Itu jiwa-jiwanya berarti. Ya udah lah. Ada ke situ lagi. Jadi jiwa-jiwa. Iya, janji Jiwa tersesat. Kopi, ya kan. Tapi menurut gue gitu, kalau kita mau harus cari logikanya gimana, bisa jadi emang
terjadi banyak kecelakaan di sana dan akhirnya warga ngambil inisiatif untuk bikin iya itu makanya namanya jadi akhirnya urban legend gitu kan. urban legend gitu. Urban legend. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan gua adalah kenapa tiba-tiba jadi ada yang ngaku kalau mereka ngelihat Uci di tengah jalan. Nah itu dia. Gimana tuh? Bisa aja untuk menutupi ininya dia. Siapa tahu habis mabuk gitu. Wah daripada gua ketahuan kerabunan mabuk Masuk akal ini. dalam keadaan mengemudi kan. Oh tadi saya lihat itu Pak. Oh mungkin daripada dia disalahin karena driving under the influence. Ya gitu misalnya. Iya. Bener juga tuh. Bener juga. Bisa jadi sebetulnya kejadian pertama itu kejadian dia tabrakan. Kamu kenapa? Iya Pak tadi ada anak kecil saya. Tapi kalau orang mabuk emang bisa langsung bikin alasan kayak gitu ya? Namanya juga mabok. Gak, justru gue malah mikirnya dia kok karena orang mabok. Nggak tau gini ngelihat anak kecilnya bener tapi karena mabok gitu bukan emang karena ada anak kecil ngerti nggak? Oh iya. Ya bener mungkin memang ada anak kecil mungkin. Tapi Oh, kebanyakan bener. dia doang. Kayak cerita lu itu kan? Iya. Yang masuk ke rumah. Iya. Bener. Dalam kondisi yang setengah sadar Setengah gitu. sadar gitu. Iya. Bisa jadi juga gitu. Jadi bisa banyak kejadian sebetulnya. Karena selalu ya cerita urban legend ini kalau kita telusurin itu susah banget nemu ujungnya Yud. Susah. Ya interpretasi orang udah banyak kan. Udah banyak. Terus kita nyari deh kejadiannya gitu. Eksak kejadiannya ada nggak sih diberitakan nggak sih di zaman itu misalnya? Dan maksudnya dengan warga ngegantung boneka aja kan itu udah upaya mereka untuk rewrite history nggak sih? Sebetulnya. Ya mungkin biar orang-orang juga lupa kan dulu pernah ada kejadian gak enak di sini ya udahlah gantung boneka aja. Gue waktu riset ini jujur sempat bingung teman-teman. Gue sempet takut sih. Takut Gini ya ceritanya. Gue kan riset ya. Jangan mana ya riset nih gue ya teman-teman ya. Gue riset. Tidak ada satupun foto pohon tersebut dengan boneka-bonekanya. Aneh nggak? Oke. Harusnya minimal ada 1-2 lah. Ya kan itu berlangsung dengan cukup lama ya. Lama. Penggantungan itu kan mungkin harusnya ada aja orang yang foto lah gitu. Foto kita lah bagikan gitu. kan. Iya, ini tuh nggak ada. Ambulans yang waktu itu kita bahas aja ada kan. Ambulans bau reksa aja ada kan fotonya kan. Kira-kira Dengan dasar kenapa itu. tuh? Hah? Asumsinya kenapa? Nah, gue lanjutin dulu. Pas gue riset nggak ada tuh Len. Gue nyari di Twitter akhirnya ada. Nih gue sempat foto. Pas gue klik udah nggak ada linknya, udah mati. Waduh, nggak ada. Pokoknya gue nggak nemu footage tersebut. Jadi kalau nanti Mas Landing edit ini nggak ada Len, nggak akan nemu. Karena Ada bonekanya di rumah lu ya. Ada sih lu kan di rumah Pikachu tuh. Nah, nggak ada nih. Yang terjadi pada gue apa? Ini terjadi pada gue sendiri ya teman-teman ya. Gue trust isu sama diri gue sendiri. Maksudnya? Jangan-jangan sebetulnya emang nggak ada, gue doang yang lihat gitu selama itu. Paham gak lu maksud gue? Karena pas lu riset kenapa nggak ada? Kan lu pasti kayak yang lu bilang lah, seenggaknya ada adalah 1-2 orang yang foto dong harusnya. Pas gue nggak nemu, gue sampai nggak pede untuk nulis skrip di sini bahwa ada yang gantung boneka karena takutnya itu Nggak ada halusinasi bukti, gue doang, nggak ada sama bukti sekali gitu. Nah saat nulis sampai akhirnya gue nemu di Twitter dan ada 3-4 tweet yang bilang memang Ada nih gitu. sengaja digantung boneka di sana. Gue lega langsung, berarti gue nggak salah. Ya teman-teman bisa langsung rekomendasi link psikolog buat itu ya. Tapi itu terjadi sih. Jadi udah mau malam kan gue nulis, gue bilang sama Yuda, Yud gue nulis deh. Gue nulis malam tuh, enaknya malam kan. Gue mulai nulis jam 11-an lah. Jam salah deh. Salah ya. Bini gue udah tidur, anak gue udah pada tidur semuanya gitu kan. Gue nulis enak gitu ya sambil dengerin lo-fi musik Ghibli gitu. Enak kan ya sebetulnya gitu. Enak. Tiba-tiba pas nyari-nyari kok nggak ada ya. Anjir. Untung gue nggak gini nih. Tiba-tiba lo-fi Ghibli-nya horor langsung ya. Lo-fi Ghibli horor. Asli langsung loh tar dulu. Kenapa nggak ada satupun ya? Gue sampai nyari di mana-mana deh, di Reddit di mana. Iya loh. Jangan loh. Tapi ternyata nggak ada bos. Satupun. Dan gue sempat trust isu gitu. Jangan-jangan yang gue lihat sebetulnya. Mari kita sambil searching ya. Coba silakan Yuda sambil searching. Coba aja cari. Karena Boneka. gue sempat berpikir gitu Len. Jangan-jangan selama ini gue bolak-balik sana dan gue ngelihat banyak boneka digantung. Yang gue paling ingat adalah boneka Teletubbies men. Tinky Winky apa Teletubbies Dipsy. tuh orang juga pernah lihat, pernah denger lah gitu ya. Iya, itu udah usang banget coy digantung di situ dan setiap lewat gue pasti notice. Dan saat gue riset ternyata nggak ada, gue tiba-tiba trust isu anjir. Apa jangan-jangan nggak ada ya gitu. Ya tapi kalau misalnya ada yang upload ya berarti buktinya nggak cuma kita doang gitu kan. Tapi kata-kata doang juga. Ya itu mah linknya aja udah lama gitu. Iya betul. Nah, Maksudnya dari nih sekarang gini deh. Kejadian ini itu tahun 80. Oke. Waktu gue lihat teman-teman, Iya lo nggak ada. nggak ada. 2000. Presumably tahun 2005 sampai 2007 lah range-nya.
Karena di 2013-14 tuh udah mulai ada pergerakan dari tadi tuh. wali kota, iya. Ya mungkin itu udah di take down bisa jadi. Cuman range-nya berarti yang paling gua garis bawah itu di antara 2005 sampai 2007. Jauh banget coy, dari 80-an ke 2027. Berarti kan pertanyaannya adalah mulai kapan, semenjak kapan boneka itu dipasang? Kan gua nggak tahu. Nah ini malah jadi lucu nih. Apa? Malah ini jatuhnya sampai gue kutip ya, sampai sekarang mitos boneka yang bergantungan di pohon ini masih dipercaya. Kan Mitos loh Pak. iya makanya. Mitos loh. Sekarang gini dah, anjing jangan gitu loh. Masalah ini pernah lihat nggak beneran? Lihat. Nah, udah selesai ya. Kalau gue belum soalnya. Ya udah, yang penting masalah ini pernah lihat. So, anjing gua takut. Tapi kan gue belum. Lu percaya yang mana nih? Tapi bener nggak, maksudnya bilang katanya mitos gitu. Cuman kita ngelihat ya Len. Ya kalau ngelihat mah ngelihat. Cuman menurut gua kalau yang untuk supaya pengendara nggak kaget tuh agak aneh menurut gua. Karena justru malah kaget. Nah gini, karena Iya, mending nggak usah di ini sekalian aja nih gitu. kalau kata merdeka.com mitosnya itu bukan banyak boneka, tapi satu boneka yang menggantung di atas pohon gitu kan. Tak selalu menampakkan diri dan hanya terlihat di waktu-waktu tertentu. Namun boneka itu kabarnya tidak untuk menakuti pengguna jalan dan justru memperingatkan pengendara untuk berhati-hati saat melewati kawasan Jalan Babakan Siliwangi. Nah, itu. Maksud gua ya ini dari pemerintah kotanya juga gitu. Iya. Daripada ditaruh boneka, taruh plang. Hati-hati, udah cukup. Iya, jangan ngebut-ngebut lah kayak gitulah intinya. Iya bener. Kan kalau boneka orang yang tahu, kalau yang nggak tahu kan kenapa ada boneka di sini ya? Jangan-jangan gitu kan. Gitu loh maksudnya. Jangan-jangan Dito berhalusinasi. Nggak anjir loh. Tapi gue pas malam itu bener-bener keserang juga sih, kayak apa bener ya? Taruh gue inget-inget lagi. Palu andalan gue nggak ada ya? Palu udah diberesin kemarin ya. Mesti gue pukul dulu nih biar bangun dia. Jangan. Takutnya gue juga masih mimpi ini. Tapi bener loh, gue lihat, makanya gue pengen validasi nih untuk teman-teman yang sama mungkin sama gue pernah lihat juga, tolong tulis di kolom komentar emang pernah ada atau enggak. Tolong jangan ngaku ya, biar dia makin mempertanyakan eksistensi Jangan, udah ngaku aja ya, bantu saya. Biarkan episode ini jadi horor kosmik mungkin ya. Buat saya sendiri dari ya. yang awalnya menginvestigasi boneka, dia jadi mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri. Karena menurut gue ya, mungkin ya dari yang nonton ini ada yang pernah denger versi cerita lainnya lagi, mungkin gue nggak tahu gitu. Karena yang gue pertanyakan justru sekarang adalah semenjak kapan boneka itu tuh mulai digantung, Len? Ada Ya semenjak ada. Nah, terus juga yang gue aneh ya, kayak misalnya kejadian tahun 80. Nah ini mulai digantung tuh 2000-an. Ini ada rentang waktu yang lama, yang terlalu panjang. terlalu panjang aja menurut gue. Kenapa? 20 tahunan lebih berarti ya. Iya, misalnya kayak katakan kejadian tahun 80 nih. Hmm. Itu harusnya dalam hitungan waktu paling ini setahun lah. Apalagi Misalnya kan, udah ada gangguan nih, biasanya ya, udah digantung lah itu buat yang tadi. apalagi di tahun 8, namanya juga tahun 80-an gitu kan, mungkin Iya. orang-orang masih percaya tahayul Iya. gitu kan. Tidak se-advance sekarang. Betul. Gitu ya. Orang-orang Betul. kalau mau masang gitu pasti harusnya udah lebih gercep daripada zaman sekarang gitu kan. Mungkin. Tapi tidak gitu Tapi kan. tidak. Dan faktanya. nah masalahnya ada satu kejadian bisa kita kutip di tahun 2013 itu sempat terjadi demo yang dilakukan oleh para seniman Bandung. Karena Ya itu demo biar tempat itu tidak diambil. Oh, orang yang gitu. tadi itu ya. Salah satunya itu gerakannya datang dari para seniman Bandung. Nah gue sempat berasumsi disitulah baru Galakan rencana untuk gantung-gantung. gantung-gantung itu dilakukan oleh para seniman. Gue pikir gitu. Sebagai bentuk protes mungkin ya. Tapi setelah gue inget lagi kejadian pertama gue lewat sana tuh sekitar 2005-2007. Yakin. nggak berarti katakanlah bisa dibilang kejadiannya mungkin memang terjadi nih. Kejadian Uci. Ya. Tapi dipasang bonekanya itu ya gara-gara itu tadi gitu. Gara-gara aksi seniman itu. Ya gara-gara mau lahannya mau di ini kan. Mau diambil. Itu nggak sih berarti? Iya. Cuman tinggal timelinenya aja yang gue nggak kena gitu, kapan gitu. Kalau emang itu waktu aksi seniman itu terjadi itu 2013. Sedangkan sebelum 2013 gue udah lihat, men. Ini kayaknya emang urban legend yang Iya nggak, udah maksudnya lama juga. dari kan. sebelum tahun 2013 tuh wacananya udah ada gitu. Wacananya udah ada. Jadi udah apa ya? Udah ada ininya nih, rencananya dari jauh-jauh sebelumnya gitu. Ya cuman intinya kapan lah boneka itu akhirnya sepakat warga tuh sampai naik-naik ke atas pohon gantung boneka, men. Karena bonekanya tuh digantungnya bener-bener di atas, coy. Kalau lu inget ya, gue tuh penasaran banget ada yang
dapetin fotonya lah gitu. Nah sekarang gue tanya lagi sama lo untuk mempertanyakan eksistensi. Anjir lah. Baksil tuh pohonnya tinggi-tinggi loh. Tinggi banget coy. Tinggi banget. Iya. Gimana caranya ada warga yang bisa naik ke sana buat gantung pohon? Gantung boneka. Itu gantung boneka. Kalau gantung pohon sih. Tapi bonekanya di atas Ya kalau kan? ya setinggi-tingginya pohon, setinggi apa sih? Nggak mungkin setinggi Burj Khalifa gitu maksud gue. Tapi kan untuk orang biasa segitu tinggi banget Pak. Kan katanya kan pohonnya di tengah-tengah jalan. Ya nggak? Pinggir Nggak di jalan. tengah dong. Pinggir jalan. Oh, oke. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Walaupun gue juga mikir hal yang sama dengan yang udah pikirin sih. Itu teknisnya gitu. Orang gila mana? Dan nggak satu kan, Len? Bonekanya nggak satu loh. Ya nggak satu. Ada beberapa boneka yang digantung di sana. Ya kalau misalnya tadi ada agenda di balik itu sih gue jadi Kesana lebih mikirnya. percaya ke sana jadinya gitu. Iya. Kayak tadi misalnya, oh ini pohon tinggi, susah nih, at least susah lah, effort gitu kan. Effort. Ya kalau dikasih kompensasi kan, oh ya siap. Gitu Berangkat kan. gitu ya. Iya. Siap berangkat jatuh tulang patah gitu ya. Iya mungkin supaya kita ada yang terjadi. Enggak sih. Iya. Kalau kata gua. Cuman yang pasti sekarang udah direaktivasi, Forest Walk juga udah bisa dinikmati. Ya nanti kalau ada kesempatan gue Yuda sama Mas Lenny coba visit ke sana dan kita coba bikin video vlognya lah, kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Yang kemarin aja belum jadi nih. Yang mana? Yang mana? Ada ini sampai tanggal berapa Juli masih bisa nih kalau mau ke sana. Oh di ini Metro itu. Metro. Oh iya Metro. Metro Indah Mall. Zombie-zombian. Zombie ya, pakai mobil. Dia Tapi zombian. kita jalan nanti jangan pakai mobil, bisa nggak? Pakai mobil. Pakai Aja. mobil, nggak boleh. Jalan nggak boleh. Boleh. Tapi saya kan nggak mau. Ya kasihan dia ini sekarang aja dia masih bingung sebenarnya mana yang bener gitu ya bonekanya gitu ya. Ya jadi janganlah jalan. Enggak sih kaki. nggak bener sih kalau kata gue. Udah mending kita ke Baksil aja sekalian kita. Ya kalau lu cari sekarang pasti kosong. Hah? Kalau lu cari sekarang pasti nggak ada. Kita tanya warga. Validasi ke warga. Semoga jawabannya tidak pernah ada. Aish, kita buktikan ya teman-teman ya. Kita akan coba jadwalkan untuk datang ke Baksil ya. Kita coba ke sana dan kita tanya warga, siapa tahu ada warga yang bersedia untuk bersaksi sebetulnya apa yang terjadi dengan pohon tersebut dan bahkan sampai tracking ke. Inilah plot Alan Wake 3 guys. Dan tentunya kalian yang punya informasi lain tentang kejadian di Baksil ini yang Atau yang punya sampai sekarang masih misteri nyimpan ini. fotonya gitu kan boleh. Boleh banget Mungkin tuh. ada yang nyimpen fotonya gitu Iya. kan. Karena gue sama sekali nggak percaya kalau ya nggak ada satupun fotonya di internet tuh aneh banget menurut gue. Sangat Mungkin di aneh. sini mungkin di sini kita akan pakai konsep collective consciousness lagi ya gitu ya. Tuh Mungkin kan, dia mah begitu. mungkin kehaluan lu juga dirasakan oleh yang lain gitu kan. Mungkin orang Mas ada yang Randy ingat lihat gitu. loh, Yun. Kecuali misalnya di antara boneka-boneka ada satu yang apa gitu kan beda sendiri. Nggak, jangan-jangan Yuda. Apa? Orang dia satu-satunya yang nggak lihat. Ya dia lewatnya tahun berapa? Karena kan gua kan anak muda. Oh bonekanya ini ya, boneka Madonna kalau nggak salah. Madonna siapa? Madonna bawa boneka buat Guys, orang mending makan nasi goreng Madonna lah beres il. enak juga. Enak juga. Enak tuh. Enak Madonna nasi goreng. Ya udah gitulah teman-teman ya. Dan nih kalau kalian masih ngerasa ada cerita-cerita lain tentang itu, boleh aja buat ditambahin ya. Nanti kita coba bahas lagi gitu. Dan segitulah ini berapa menit Mas Lili? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya. 40-an kayaknya tuh. Ya udah cukup lah kalau gitu. Saya sambil ke WC deh kalau gitu ya. Ya. Enggak, kita mau tutup Yun. Oh iya, tuh ya. Ya udah tutup dulu ya. Mau Gue Dito kencing. Wangsa, Yuda Putra yang mau kencing dan juga Mas Lenny. Ya. Kita Pamit pamit undur dulu dulu, guys. Ya, subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka horor komedi yang penuh dengan Iklannya insight. jangan lupa ditonton ya, bentar lagi bakal ada iklan katanya. Ya, kalau udah ada iklan tolong ditonton karena kita akan punya AdSense habis ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.